Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, Pak. jawabnya kurang semangat jika Bapak bilang, gimana kabarnya hari ini? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, itu ya. Bisa? Bisa. Nah, Pak. ya coba ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yes. Nah, Alhamdulillah, semuanya pada semangat ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, seperti biasanya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Nah, silakan Mas Fahrudin dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, makasih Mas Fahrudin. Nah, anak-anak, kalian sudah absen belum tadi di Google Classroom? Sudah, Bapak. Nah, yang sudah, kita langsung pembelajarannya. Dan yang belum, nanti jangan lupa absen ya, biar tidak di alfa. Itu ya. Iya, Pak Der. Ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Ya, mungkin Mas Farel bisa menyampaikan ke teman-teman minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku dan tidak baku. Pinter. Contohnya apa, Mas Farel? Contohnya kalimat taksi, TAXI sama TAKSI. Ya. Kalau tidak baku? Kalau tidak baku, kata yang tidak masuk di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya? Contohnya seperti taksi juga. Taksi juga. Oke. Nana masih ingat ya, kita kemarin belajar tentang kata baku dan tidak baku. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, biar tambah semangat, kita cek jargon dulu. Ya, kalau Bapak bilang kelas 3B, cerdas, disiplin, sukses. Bisa? Bisa. Nah, ya kita coba ya. Kelas 3B. Cerdas, disiplin, sukses. Sukses. Nah, oke anak-anak, kita hari ini belajar materi baru. Sudah nampak di sana? Belum. Ya. Iya, sudah. Nah, di situ bacanya apa? Mengidentifikasi lambang simbol lalu lintas pramuka dan negara. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi lambang atau simbol dari gerak lambang pramuka, kemudian rambu lalu lintas dan negara. Ya, kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini itu nanti diharapkan siswa dapat 3 hal ya. Coba dibaca Mas Tirta. Setelah diskusi, siswa dapat mengidentifikasi
informasi terkait lambang atau simbol benar-benar yang baik. Setelah menganalisis, siswa dapat menyebutkan lambang atau simbol benar-benar yang baik. Setelah berdiskusi, siswa dapat menceritakan kembali arti dari lambang atau simbol dari lampu lalu lintas pramuka dan negara. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang makna lambang pramuka. Nah, kalian kan pasti sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib, yaitu kepramukaan. Nah, di sini Bapak hanya mengulas sedikit. Nah, lambang pramukanya itu gambarnya apa? Gambar tunas muda. Gambar tunas apa, Mas Farel? Tunas kelapa Mas muda. kelapa, Bapak. Ya, tunas kelapa. Coba dibaca Mas Fahrudin pengertiannya. Makna lambang pramuka. Lambang pramuka ini memiliki arti bahwa tekad dan keyakinan setiap anggota pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan yang benar, baik, kuat, dan nyata. Merupakan tekad dan keyakinan yang digunakan olehnya untuk memperkuat dirinya agar dapat mempercayai cita-citanya, mencapai cita-citanya. Mencapai cita-citanya. Selanjutnya, ini adalah pakaian pramuka yang digunakan ketika kalian pada hari apa? Jumat dan Sabtu, Kak. Ya, pinter, pada hari Jumat dan hari Sabtu. Ya, di situ ada lambang warna hijau, itu apa namanya? Tanda Tutup kepala. pandu dunia yang warna ungu atau biasanya disebut wosem. Ya, kemudian ada tanda pelantikan tunas kelapa. Ada tanda wilayah, berarti tanda wilayahnya apa? Kota Sido Parjo. Kemudian ada nomor tanda gudeg, gugus depan. Itu nanti kalian dapat dari pembina kalian. Kemudian ada segitiga. Itu apa? Tanda burung. Barung, bukan burung ya Mas Farel. Iya Pak Terry. Iya, pinter. Nah, dari tanda barung ini itu diambil dari warna lambang Pancasila. Ada warna merah, kuning, hijau, hitam, dan putih. Tuh. Nah, untuk masalah pramuka mungkin kalian nanti lebih mendalam di ekstrakurikuler ya. Nanti kan di pramuka itu kan ada penjelajahan, skema, dan lainnya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Kak. Tidak ada, pinter anak-anak Bapak. Nah, setelah ini Bapak akan membagi kalian 2 kelompok ya. Ya, Mas Marian Tirta Samudra dengan Mas Farel, Mas Edwin Riftu sama Mas Fahrudin. Ya, Mas Edwin Riftu dan Fahrudin itu menjelaskan nanti rambu perintah sama rambu larangan. Nah, selanjutnya Mas Varian Tirta Samudra sama Mas Farel itu rambu peringatan sama rambu petunjuk. Ya, 10 menit cukup untuk diskusi? Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Anak Bapak pasti pinter. Cukup lah ya 10 menit. Sudah 10 menit, kelompok 1, Mas Tirta sama Mas Farel dulu. Rambu peringatan. Apa sih pengertian dari rambu peringatan? Siapa yang mau menjelaskan? Mas Farel?
Atau Mas Tirta? Sebentar Pak Dery. Ya, Dan ya. Apa Mas Farel? rambut jenis ini digunakan untuk memberi peringatan. Kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di depan pengguna jalan. Warna dasar rambut peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam. Beberapa contoh dari rambut peringatan diantaranya ada persimpangan ke kiri atau ke kanan, ada tikungan ke kiri, ada turunan curam, dan persimpangan. Kurang lebih seperti itu. Ya, pinter ya Mas Farel. Oke, selanjutnya Mas Tirta, rambu petunjuk. Coba dijelaskan rambu petunjuk itu apa? Masih ada kendala sinyal ya. Oke, lanjut ke Mas Fahrudin, rambu perintah. Silakan Mas Fahrudin. Untuk rambu perintah, rambu ini menyatakan perintah yang harus dilakukan oleh pemakai jalan. Rambu perintah berbentuk bundar berwarna biru dan lambang atau tulisan berwarna putih, serta merah untuk serong sebagai batas akhir perintah. Beberapa contoh gambar dari rambu perintah diantaranya yaitu yang pertama, wajib mengikuti arah ke kiri, dan yang kedua wajib mengikuti arah ke kanan, yang ketiga wajib mengikuti arah yang ditunjuk, dan yang terakhir wajib mengikuti arah yang ditunjuk. Seperti itu contohnya. Iya. Coba sekarang Mas Riftu, rambu larangan. Mas Edwin Riftu, rambu larangan. Edwin Riftu ada sinyal ya, mungkin Mas Fahrudin sebagai kelompoknya bisa menjelaskan rambu larangan hasil diskusi tadi. Mas Fahrudin. Sinyal, maaf. Sinyal. Iya. Silakan Mas Fahrudin. Apa maksudnya? Rambu larangan. Untuk rambu larangan menunjukkan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan. Warna dasarnya dari rambu jenis ini adalah berwarna merah. Dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah. Berupa contoh dari gambar dari rambu larangan diantaranya yang pertama, dilarang memutar balik. Salah satunya seperti itu. Oke, pinter. Nah, Mas Varian Tirta sudah bisa berbicara? Bisa. Oke, silakan Mas Tirta dijelaskan rambu petunjuk. Rambu petunjuk. Rambunya berisi petunjuk-petunjuk untuk menunjukkan sesuatu bagi pengguna jalan. Contoh rambu petunjuk di warna biru dengan gambar jalan dikenal berwarna putih. Rambu tersebut memberi petunjuk bahwa terdapat di jalan tol. Ya, selanjutnya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, rambu peringatan memiliki desain warna kuning dengan garis tepi, lambang dan huruf atau angka berwarna hitam. Ya, tadi yang dijelaskan oleh Mas Farel. Nah, contohnya ini ya, lampu pengatur lalu lintas. Banyak lalu lintas sepeda. Kemudian ada penyeberangan pejalan kaki. Rambu petunjuk. Rambu yang berisi petunjuk-petunjuk untuk menunjukkan suatu bagi pengguna jalan. Ya, biasanya ini kalau kalian berkendara sama orang tua kalian, kehabisan bensin, pasti yang dicari itu adalah rambu petunjuk terdekat SP BU. Ya, sudah pinter-pinter ya.
Ya, ini contohnya tempat parkir. Selanjutnya yaitu rambu perintah. Ini ya contohnya rambu perintah ya. Mengikuti arah kiri, kemudian mengikuti salah satu jalur, mengikuti arah bundaran. Kemudian rambu larangan. Rambu larangan itu didesain dengan warna putih sebagai warna latarnya dan warna merah atau hitam sebagai warna lambangnya. Nah, biasanya yang paling mudah untuk mengingat rambu larangan itu warna merah, dalamnya hitam, kemudian ada yang dicoret. Benar. Nah, ini ya contohnya. Dilarang berhenti, dilarang masuk, dilarang untuk parkir. Nah, untuk rambu lalu lintas, nah, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Oke, yang terakhir adalah lambang Negara. Nah, lambang negara Indonesia itu apa? Merah putih, Kak. Merah putih. Bukan ya. Garuda, Bapak. Tapi Garuda Pancasila. Nah, coba dibaca Mas Farel makna dari lambang negara kita Garuda Pancasila. Makna lambang negara. Makna lambang Garuda sebagai lambang negara yaitu untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali. Dalam banyak kisah, Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Pinter. Itu tadi yang dibacakan oleh Mas Farel adalah makna lambang negara. Apa lambang negaranya Indonesia? Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, di kakinya Garuda Pancasila itu ada tulisan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu enggak artinya apa? Saya Pak Dery. Iya, Mas Farel, gimana? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda tetap satu jua. Maksudnya apa, Mas Fahrudin? Panik gak? Maksudnya apa, Mas Fahrudin? Berbeda-beda tetap satu jua. Menurut saya, walaupun berbeda-beda ras, suku, agama, budaya, itu tetap satu, yaitu Indonesia. Ya, Terima kasih. ya. Walaupun kita di Indonesia ini kan ada banyak nih bahasa, ada bahasa Jawa, Inggris, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda adat istiadat, kemudian agama, pakaian adat, itu tetap kita satu jiwa atau tetap satu bahasa. Yang paling utama adalah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita coba latihan ya. Coba. Pak Dery. Ya. Kenapa lambang negara Indonesia nggak kucing yang imut saja? Kenapa lambang negara Indonesia tidak yang kucing? Tidak yang kucing, yang imut-imut. Oh gitu. Kenapa ya? Ada yang bisa jawab? Mas Tirta mungkin? Atau Mas Fahrudin? Kenapa kok lambang negara Indonesia kok tidak kucing, katanya Mas Farel? Ada yang bisa menjawab? Oh, pendapat saya itu kalau lambang Garuda itu digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa
bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Betul. Ya, selain itu di sayap-sayapnya kemudian di bulu-bulunya Garuda Pancasila itu juga ada maknanya 17 Agustus tahun 1945. 5. Nah, selain itu juga kenapa kok nggak kucing? Karena burung Garuda kan gagah, ya kan? Sama kayak di Indonesia, orangnya pada gagah-gagah dan pemberani. Nah, kita coba untuk latihan sebagai tingkat pemahaman kalian. Coba dibaca Mas Tirta soalnya. Ambudongi ini digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat bahaya. Pengguna jalan rambu atau ingatkan. Jawabannya Peringatan. peringatan. Betul ya. Coba kita klik yang larangan. Ya, berarti jawabannya peringatan. Pinter. Sudah ngantuk? Iya, Kak. Belum, Bapak. Belum. Ya, biar tambah semangat, kita speaking dulu jargonnya tadi. Ya, kelas 3B. Murid yang masih kena penyakit. Coba ulang ya. Kelas 3B. Cerdas. Cerdas, disiplin, Suara. sukses ya Mas Farel. Ya, Pak Dery ngantuk, Pak Dery. Ya. Oke, Nana, sebagai penguat kita nanti kalian di rumah, ya, silakan kalian nanti lihat di classroom, di situ ada lembar kerja peserta didik. Ya, diisi nama kalian, kelas kalian. Waduh, 10 menit rek. Ya, kemudian kalian ini tadi adalah materi kita. Bisa kalian baca lagi sebagai mengingat. Ya, setelah itu di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, nanti setelah dijawab di buku tulis kalian, silakan dikumpulkan di Google Classroom. Itu ya. Iya, Pak. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ngerjakan, dikasih hukuman apa, Pak? Ya, nanti kalau nggak dikerjakan nilainya kosong, nggak bisa naik kelas. Ya kan? Iya. Pertanyaan menjebak. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Nah, ada yang bisa menceritakan kembali dari awal kita belajar sampai akhir kita belajar apa saja? Saya Pak. Ya, silakan Mas Tirta. Dari tadi kita belajar tentang lambang pramuka, lambang negara dan lampu lalu lintas. Nah, kita tadi benar ya yang dikatakan sama Mas Tirta. Kita tadi sudah belajar mengenai lambangnya pramuka, kemudian rambu lalu lintas, kemudian sama negara. Ya, dengan harapan nanti kalau kalian berpergian, kalian tidak menyasar dan harus taat pada rambu-rambu lalu lintas. Tuh ya. Oke, sebelum Bapak akhiri pembelajaran, ingat di rumah jaga kesehatan, kebersihan, dan jangan lupa belajar. Dikerjakan tugasnya. Oke? Iya, Pak. Iya, Bapak. Oke, sebelum kita mengakhiri, seperti biasanya,
dipimpin oleh ketua kelas untuk mengakhiri ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Ilaihi. ilaihi. Amin. Oke, kita terakhir. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, tetap semangat di rumah, jaga kesehatan dan lingkungannya ya. Bapak akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.